Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa kembali Anda simak Jatim News Today untuk edisi hari ini, Selasa 2 November 2021 bersama saya Ilham Dianta. Serangkaian informasi terbaru seputar Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya nanti kita akan ikuti agenda pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengukuhkan LKP3A FC Fatayat NU dan tentunya juga beragam informasi menarik lainnya. Selain itu sahabat, di segmen terakhir akan kami hadirkan beragam informasi dalam jurnal MTQ Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Sahabat, tayangan JNT dan jurnal MTQ Provinsi Jatim tahun 2021 ini bisa Anda simak secara langsung di LPPL Radio Jawa Timur, di antaranya Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Suara Madiun, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Mardika Kabupaten Bondowoso, Ralita Pamekasan, Suara Gresik, Ersal Nganjuk, dan Purwoboyo Madiun. Baik sahabat, sebagai informasi pertama, kita coba ikuti laporan rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Kadinkes Jawa Timur minta masyarakat tidak pilih-pilih jenis vaksin demi mencapai 70% herd immunity. Berikut laporan dari Panji Harto, Suara Sidoarjo. Sahabat, untuk menanggulangi penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia, sampai sekarang tercatat ada 9 vaksin yang digunakan untuk rakyat Indonesia. Vaksin-vaksin itu diantaranya Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm, Bio Farma, Sputnik 5, Novavax, Janssen, dan Confidencia. Masing-masing produsen vaksin telah mengeklaim efikasi kemanjuran melawan COVID-19 dengan prosentase yang berbeda-beda. Terkait hal ini, agar masyarakat tidak bingung dengan beragamnya jenis vaksin yang beredar, Dr. Erwin Asta Triyono, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di program Dinamika Jawa Timur Senin lalu berpesan agar masyarakat tidak perlu memilah dan memilih pada jenis vaksin tertentu. Dr. Erwin menambahkan, pemberian vaksin ini tujuannya adalah kekebalan kelompok, bukan secara individu. Sosialisasi seperti ini itu penting supaya tidak menyebabkan salah paham di lapangan. Jadi bagi kami tim medis tidak perlu memilah dan memilih vaksin apa yang yang harus kita cari. Karena vaksin ini prinsipnya adalah strategi komunitas, populasi, bukan strategi individu. Artinya, makin cepat kita mencapai 70%, insya Allah kita makin bisa mengendalikan secara utuh. Sahabat, mengutip dari data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, update data vaksinasi COVID-19 per tanggal 31 Oktober 2021, jumlah sasaran vaksinasi secara keseluruhan di Jawa Timur sebanyak lebih dari 31,8 juta penduduk. Sementara untuk mereka yang telah divaksinasi dosis pertama ada 19,6 juta lebih, sekitar 61,77%. Dan jumlah total yang telah divaksin dosis kedua ada 11,4 juta lebih penduduk atau sekitar 36,12%. Pihak Dinas Kesehatan juga menghimbau kepada masyarakat untuk vaksinasi dosis kedua agar sama jenis vaksinnya dengan dosis yang pertama, serta tetap jalankan protokol kesehatan 3M sesudah pelaksanaan vaksinasi untuk mempercepat tercapainya herd immunity, kekebalan kelompok. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Panji Harto dengan informasinya. Kadinkes Jatim minta masyarakat tidak pilih-pilih jenis vaksin demi mencapai 70% herd immunity. Sahabat, selanjutnya kita beralih ke Blitar untuk berikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Kabupaten Blitar kukuhkan LKP3A FC Fatayat NU. Informasi selengkapnya kita ikuti laporan dari Risma Erina dan Fatan Hadi dari Persada Blitar. Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak LKP3A PC Fatayat NU Kabupaten Blitar telah dikukuhkan pada Senin 1 November 2021. Selain mengukuhkan puluhan anggota Fatayat NU, dalam kegiatan itu juga sekaligus diskusi panel dengan tema mewujudkan rasa aman dan ramah tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hari ini PC Fatayat NU Kabupaten Blitar berdiskusi panel sekaligus pengukuhan berdirinya LKP3A. LKP3A itu
Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PC VTTNU Kabupaten Blitar, yang kedepannya kami berharap lembaga itu benar-benar bisa mengedukasi, memberikan perlindungan untuk terutama sahabat-sahabat saya yang di VTT dan masyarakat perempuan pada umumnya. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Blitar, Eka Purwanta mengatakan lembaga yang dikukuhkan itu sudah linier dengan tugasnya, sehingga akan menguntungkan dalam hal menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Blitar. Selinier tugas kami punya namanya P3A, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Nah, LKP3A ini tentunya tugas-tugasnya mirip dan sama dengan apa yang menjadi tugas kami, sehingga akan menguntungkan kami dalam hal bagaimana menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Blitar. Menanggapi terbentuknya LKP3A ini, anggota DPRD Jawa Timur Ahmad Tamim mengatakan bahwa pengukuhan itu adalah keniscayaan. Sehingga sangat pas sekali kalau kemudian organisasi perempuan, organisasi wanita seperti Fatayat ini kemudian bekerja sama dengan dinas terkait, dengan DPPKB untuk kemudian mengambil langkah-langkah real bersama dengan masyarakat untuk melakukan P3A, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mengingat anggota LKP3A merupakan orang yang masih berusia produktif, diharapkan pengarus utamaan gender, perlindungan perempuan dan anak akan terjaga. Dari Blitar, Fatan Hadi mengabarkan. Terima kasih rekan Risma Irina dan Fatan Hadi dari Persada Blitar dengan informasinya terkait pengukuhan LKP3A FC Fatayat NU oleh Pemkab Blitar terkait perlindungan kepada perempuan dan anak. Baik, sahabat, kita ikuti informasi selanjutnya. Peringatan Hari Aksara Internasional, Gubernur minta semua kepala daerah tingkatkan literasi digital. Berikut laporan dari Rizky Hidayat. Puncak peringatan Hari Aksara Internasional Provinsi Jawa Timur dipusatkan di Banyuwangi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir langsung membuka acara yang dipusatkan di Hotel El Royal Banyuwangi. Dalam kegiatan ini hadir pula Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur. Dalam pidatonya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak semua stakeholder untuk memperhatikan literasi digital. Hal ini sebagaimana tema acara yang bertajuk Literasi Digital Berbasis Kearifan Lokal. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, Gubernur berharap momentum peringatan Hari Aksara Internasional seluruh kepala daerah se-Jawa Timur bisa melaksanakan akselerasi program-program penguatan berbasis literasi digital. Hal ini dilakukan tak lain untuk mempersiapkan generasi mendatang agar siap menghadapi era revolusi industri 4.0. Meski demikian, namun tetap mengaplikasikan kearifan lokal dalam setiap program yang dilaksanakan. Dalam hal ini, Gubernur juga pemerintah daerah bisa mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal dengan metode dalam jaringan online dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan ditunjuknya Banyuwangi sebagai tuan rumah puncak peringatan Hari Aksara Internasional di Jawa Timur menjadi momentum untuk meningkatkan gerakan pemberantasan buta aksara. Pada 2020 lalu, angka melek huruf di Banyuwangi sudah mencapai 99,1%. Terkait literasi digital seperti yang disampaikan Gubernur, Ipuk menyatakan Banyuwangi siap bersinergi program dengan Pemprov Jawa Timur. Dari Banyuwangi, Rizky Hidayat melaporkan. Rizky Hidayat dengan informasi terkait peringatan Hari Aksara Internasional, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta pada semua kepala daerah untuk meningkatkan literasi digital. Baik sahabat, sebagai informasi pertama dalam Jurnal MTQ Provinsi Jawa Timur tahun 2021, lepas keberangkatan kafilah MTQ Kota Madiun, Wali Kota pesan jaga diri dan tampilkan yang terbaik. Informasi selengkapnya kita simak laporan dari rekan Kiki Deslia dan Farid Saiful dari Suara Madiun.
15 orang kafilah MTQ Kota Madiun bersiap mengikuti lomba MTQ 29 Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Pamekasan. Mereka bersilaturahmi ke Balai Kota Madiun untuk berpamitan dengan Wali Kota Madiun, Maidi. Kepada seluruh peserta, Wali Kota memberikan ucapan penyemangat agar percaya diri dalam bertanding, serta mengerahkan seluruh kemampuan agar menjadi yang terbaik. Tak hanya itu, Wali Kota juga berpesan kepada para peserta untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan tempat lomba, juga menjaga sikap dan tutur kata karena membawa nama baik Kota Madiun. 15 orang peserta tersebut terbagi dalam beberapa lomba, yakni MTQ Cabang Tartil Anak, Tilawah Anak, Tilawah Remaja, dan Tilawah Dewasa. Kemudian MSQ berkelompok yang terdiri atas 3 orang anggota, Musabakoh Qotil Quran, dan Tilawah Qiraat Sabah Remaja. Wali Kota juga berharap ke depannya Kota Madiun bisa menjadi tuan rumah kompetisi ini. Kiki Desilia, Farid Saiful, Suara Madiun. Terima kasih rekan Kiki Desilia dan Farid Saiful, Suara Madiun, dengan informasinya terkait lepas keberangkatan kafilah MTQ Kota Madiun. Wali Kota Madiun berpesan agar jaga diri dan tampilkan yang terbaik. Untuk informasi selanjutnya, kita beralih ke Bondowoso, sahabat. Pelepasan kafilah MTQ Bondowoso oleh Bupati Bondowoso bersama dengan Risma Erina, Persada Blitar. Musabakoh Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur digelar mulai 2 sampai 11 November 2021. Bertempat di Kabupaten Pamekasan, kegiatan MTQ ke-29 ini diikuti oleh seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Beberapa kafilah atau rombongan peserta MTQ dan ofisial sudah berada di Kabupaten Pamekasan sejak beberapa hari yang lalu. Tetapi tidak sedikit juga kafilah yang berangkat ke Pamekasan pada H-1. Salah satunya kafilah Kabupaten Bondowoso dilepas langsung oleh Kiai Haji Salwa Arifin, Bupati Bondowoso, dari pendopo kabupaten pada Senin kemarin. Sebanyak 33 orang yang terdiri dari peserta lomba, ofisial, dan pendamping berkumpul di pendopo dan menerima langsung pengarahan dari KH Salwa Arifin. Dalam pesannya, Bupati berharap kafilah Bondowoso bisa tampil maksimal, tetap tenang dan berikhtiar, dan yang utama jangan lupa berdoa. Sesuai SOP, seluruh kafilah yang akan berangkat menjalani tes swab terlebih dahulu. Selain juga semua anggota kafilah juga telah menjalani vaksin minimal 1 kali. Dengan mengikuti syarat ini diharapkan semua anggota kafilah tetap tertib dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Risma Erina untuk Jurnal MTQ Provinsi Jawa Timur ke-29. Risma Erina dari Persada Blitar terkait dengan informasinya pelepasan kafilah MTQ Bondowoso oleh Bupati Bondowoso. Baik sahabat, selanjutnya kita ikuti live report MTQ Jawa Timur tahun 2021 dari Pamekasan bersama rekan Arifin dari Ralita Pamekasan. Silakan Arifin. Baik, terima kasih. Persiapan pelaksanaan MTQ ke-29 Jawa Timur yang diselenggarakan di Kabupaten Pamekasan saat ini sedang dilaksanakan persiapan di pembukaan yang akan digelar di Bakorwil Pamekasan. Tepat di belakang saya ini merupakan lokasi yang akan dijadikan tempat pembukaan besok malam sekitar jam 19.00. Kemudian beberapa hal persiapan juga sudah disiapkan mulai dari protokol kesehatan maupun juga saat ini masih memperbaiki beberapa hal yang disiapkan oleh para panitia. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa kafilah, kedatangan kafilah dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur akan datang mulai hari ini hingga besok. Dan perlu juga Arifin sampaikan untuk jumlah total dari keseluruhan MTQ ke-29 tingkat Jawa Timur ini ada 1.303 orang dari 38 kabupaten kota Jawa Timur. Selain itu juga perlu Arifin sampaikan bahwa kegiatan MTQ ke-29 Jawa Timur ini akan berlangsung hingga nanti tanggal. Ini merupakan lokasi yang akan dijadikan tempat besok malam untuk kegiatan pembukaan atau venue pembukaan MTQ yang ke-29 tingkat Jawa Timur. Dan insya Allah akan dihadiri oleh Syekh
Abdul Qadir Assegaf untuk mengumandangkan selawat, karena kebetulan saat ini masih momen Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan tentu Forkopimda, informasi yang kami dapatkan dari panitia akan datang hari ini hingga nanti malam. Dan nanti malam juga akan ada kegiatan pelantikan Dewan Juri MTQ ke-29 tingkat Jawa Timur di Pendopo Romboskowati. Kemudian ada malam ta'aruf. Tentu dalam kesempatan ini juga Kabupaten Pamekasan sebagai tuan rumah dari kegiatan MTQ Jawa Timur ke-29 ini mempersiapkan segala halnya, termasuk juga dari protokol kesehatan, wajib mematuhi 3M dan baik, rekan Arifin. Ya, sahabat, kita coba menghubungi kembali. Halo, selamat siang rekan Arifin. Ya, mohon maaf, kita putus saja ya sambungan dengan rekan Arifin dari Realita Pamekasan. Sahabat, baru saja kita ikuti live report dari Arifin di Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Jawa Timur tahun 2021 langsung dari Pamekasan. Ya sahabat, dengan demikian berakhir sudah tayangan Jatim News Today dan MTQ Provinsi Jawa Timur 2021 untuk edisi hari ini Selasa 2 November 2021. Terima kasih kami sampaikan pada beberapa LPPR Radio Jawa Timur yang menyiarkan atau menayangkan program ini secara serentak. yakni Suara Sidoarjo Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Madiun, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Realita Pamekasan, Suara Gresik, Ersal Nganjuk, dan Purwoboyo Madiun. Saya Ilham Danta pamit, terima kasih, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.